Yeah. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nani Siti Nurhasana. Nah, di sini saya akan mewawancari Ibu terkait moderasi beragama. Kita sebagai masyarakat majmuk, nah, pasti ada moderasi beragama. Nah, menurut Ibu sendiri, moderasi beragama itu seperti apa gitu? Oke, moderasi beragama di mana kita punya sikap yang lebih terbuka, tidak berat sebelah, dan wujud nyatanya ya salah satu tadi ya toleransi, keberagaman, kebersamaan, seperti itu sih. Pernah sih Ibu mengalami momen atau situasi yang mencerminkan tentang pentingnya moderasi beragama? Apa ya? Saya ingat-ingat dulu nih. Saya ingat-ingat dulu. Saya pernah terkesan secara pribadi ketika saya sedang menemani teman-teman UIN juga, kebetulan waktu itu teman-teman UIN di Gereja Katedral. Mereka punya tugas agama, saya lupa kalau nggak salah jurusan tasawuf gitu kayaknya ya, rasanya jurusan itu. Terus mereka harus melihat tata cara beribadah agama umat Katolik. Terus lalu saya coba fasilitasi, saya kasih lihat, oh gini gitu. Nah, ada salah satu anggota kelompok tersebut menggunakan hijab. Dan kebetulan hijabnya syar'i, jadi memang yang panjang, yang tertutup gitu. Saya lupa pakai cadar atau enggak, tapi kayaknya seingat saya panjang banget gitu. Dan itu kan sangat mencolok ya mungkin ya gitu. Nah terus saya bilang kalau tidak nyaman tidak apa-apa gitu, karena dia merasa takut gitu. Sebenarnya dia pengen lihat tapi takut apa ya? Takut dilihatin orang katanya gitu. Terus oh ya udah, saya juga tidak akan memaksa teman-teman yang kelompok yang lainnya ikut ke dalam, tapi dia tetap penasaran, jadi ikut sama saya juga, sama teman-teman kelompok itu. Lalu setelah beres itu gitu ya, setelah mereka beres penelitian dan riset itu, umat-umat Katolik yang baru beres misa atau baru beres beribadah justru menghampiri mereka dan mengucapkan terima kasih atau selamat datang ya di Gereja Katedral, terima kasih. Padahal sebenarnya saya tidak brief apa-apa gitu, karena saya sebagai perwakilan dari tuan rumah di Gereja Katedral tidak membrief umat-umat di sekitar situ untuk sapa mereka gitu, enggak. Tapi justru saya juga jadi terharu gitu loh, umatnya langsung nyalamin mereka, terus udah gitu mengucapkan terima kasih udah datang. Dan yang lucunya ternyata dia ketemu ibu kosnya yang kebetulan ibu kosnya tetap Katolik dan sedang beribadah di Gereja Katedral. Jadi ibu kosnya, loh kok kamu ngapain di sini gitu? Oh saya ngerjain tugas bu gitu. Terus yang anak ini tidak tahu selama ini adalah ibu kosnya ternyata Katolik gitu. Jadi akhirnya dari situ setelah beres itu ya kan kita jadi masih ngobrol. Terus saya tanya gimana teman-teman gitu, udah cukup apa sumbernya atau teori-teorinya atau prakteknya dan lain-lain gitu untuk penelitian tersebut. Jadi dia bilang ya cukup, lalu mereka malah bercerita ternyata indah ya gitu. Jadi selama ini kan kadang-kadang kita lebih terbiasa nonton di TV atau pemberitaan sesuatu yang berantemnya. Justru kita jarang banget melihat pemberitaan di mana orang tuh akur, damai gitu ya, hidup berdampingan. Mungkin pemberitaan-pemberitaan di luar sana juga perlu difilter harusnya. Jadi kayak yang tadinya mungkin teman ini tadi rada takut karena mendengar pemberitaan-pemberitaan di luar sana, tapi ternyata setelah datang mereka merasa kayak iya bu, tidak kenal maka tidak sayang gitu. Kadang-kadang kita udah takut duluan untuk nyapa orang yang mungkin berbeda dari suku dan agama gitu, karena ada rasa ketakutan, takutnya gimana gitu ya, karena sudah terbiasa mungkin mendengar berita-berita seperti itu. Tapi ternyata setelah dicoba dan didekati gitu, dan malah jadi kok biasa aja, seru aja gitu. Dan itu dia saya sebagai yang mengantar mereka aja merasa terharu. Memang betul sih, memang betul tidak kenal maka tidak sayang. Kita kadang-kadang sudah berasumsi dulu, padahal kalau tidak berkenalan atau tidak berrelasi, akhirnya tidak tahu apa-apa gitu. Gitu sih. Jika Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait hidup berdampingan secara damai, apa yang ingin Ibu sampaikan? Hidup berdampingan di tengah masyarakat Indonesia khususnya yang pluralismenya tinggi gitu, tentunya harus melalui aksi-aksi yang jauh lebih nyata. Kita tidak bisa hanya teori, tidak bisa hanya menghampiri dengan khotbah-khotbah atau seperti menggurui gitu ya, itu tidak akan masuk. Tapi lebih baik dari sisi aksi yang lebih nyata, di mana kita bisa bersikap baik, tulus, ikhlas gitu ya pada setiap orang yang di sekitar kita. Jangankan ini deh, kita juga bisa lihat aksi paling kecil aja buat saya adalah aksi rukun sama tetangga. Ya, karena kayaknya tetangga-tetangga di Indonesia nggak biasanya itu pasti ada minimal ada beda-beda lah gitu. Dimulai dari situ dulu aja. Apalagi kalau memang punya keluarga yang punya latar belakang agama atau suku yang banyak gitu. Nah itu kan bisa dimulai dari keluarga dulu ya. Lalu setelah itu keluarlah dari yang lebih besar sedikit antara tetangga atau RT RW deh gitu ya. RT RW gitu. Kalau misalnya ada momen-momen 17 Agustus atau apa, ya udah gabung aja gitu. Kalau misalnya ada, karena di lingkungan rumah saya kalau Idul Adha ya ikut-ikutan gitu. Terus udah gitu ya Idul Fitri jadinya saling keliling gitu. Jadi dirasa bahwa perayaan-perayaan keagamaan itu adalah sebagai salah satu
acara bersama pada akhirnya, tidak fokus pada satu dua saja. Ya itu sih, jadi buat saya pesan saya adalah untuk masyarakat tentunya aksi-aksi yang lebih nyata dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita itu penting sekali daripada harus terlalu berteoritis gitu. Seperti itu. Baik, Ya. terima kasih atas waktunya. Oke. Saya sebutkan. Terima kasih.